Pada tahun 1944, Perang Dunia Kedua sedang berlangsung, dan di suatu tempat di Pasifik Utara ada dua pesawat yang jatuh ke sebuah pulau dan diikuti juga dengan pilot Amerika bernama Marlow dan pilot Jepang bernama Gunpei yang selamat dengan cara terjun payung. Dan begitu mereka saling berhadapan, Marlow mulai menembak namun kekerannya belet, yang ketika pelornya habis dia berlari ke hutan yang diikuti oleh Gunpei sambil menenteng pedangnya. Hingga pelarian Marlow harus terhenti ketika dia terjebak di tepi tebing dan kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Gunpei untuk menyerangnya dengan pedangnya. Namun Marlow berhasil menghindari sing-singan Gunpei dan menghentikan pedangnya dengan tangan kosong, lalu memukul Gunpei hingga pedangnya lepas dari tangannya. Tetapi Gunpei masih mempunyai pisau dan melompat ke arah Marlow, dan ketika Gunpei akan mencolok leher Marlow, tiba-tiba sebuah tangan raksasa berburu muncul dari tepi tebing yang diikuti juga dengan babatok besar, dan ternyata itu adalah gorila besar yang lantas menghua ke arah mereka. Lalu kita melanglang jauh ke tahun 1973, tempatnya di Washington, yang memperlihatkan sebuah taksi parkir di depan gedung dan ada dua orang pria keluar, yaitu Bill Randa, seorang kepala organisasi pemerintahan Ice Monarch, dan rekannya bernama Brooke, seorang ahli geologi. Dan mereka di sana akan menemui Senator Wills, namun Brooke kurang yakin tentang ide ini, mengingat waktunya kurang tepat karena sang senator sedang disibukkan dengan berakhirnya perang. Tetapi Randa mengingatkan bahwa kita sekarang bangkrut, Mas Brooke, dan ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk mengutarakan misi kepada senator yang menerima mereka di kantornya untuk kesekian kalinya. Dan senator memberikan waktu 5 menit menjelaskan tentang monster hayalan apa lagi yang sekarang kalian buru, Jang. You got 5 minutes. I'm late for a meeting. So, what imaginary monster are you hunting this time? Dengan cepat mereka mulai penjelasannya bahwa mereka telah menemukan sebuah pulau yang belum dipetakan di Pasifik Utara, dan legenda mengatakan pulau itu bernama Pulau Tengkorak, tempat di mana Tuhan belum menyelesaikan ciptaannya, dan terkenal karena pesawat dan kapal hilang secara misterius, mirip seperti segitiga Bermuda lah. Dan Randa beranggapan bahwa tes nuklir Castle Bravo yang diselenggarakan di pulau tersebut pada tahun 1945 bukan merupakan sebuah uji coba, melainkan mereka mencoba membunuh sesuatu di sana. Dan Randa Pirang ini mempercayai ada ekosistem yang belum terbayangkan di pulau tersebut. Place where myth and science meet. Randa, it's a fairy tale. Senator masih berpikir itu hanyalah dongeng dan dia lantas pergi meninggalkan kantornya. Tetapi Randa dan Brooke tidak menyerah dan mengikutinya dengan lebih banyak alasan untuk melaksanakan misi yang harus didukung oleh senator. Dan Brooke mengatakan ada banyak hal yang belum ditemukan di pulau tersebut. Brooke tidak yakin apa itu. Yang jelas mereka tidak dapat membiarkan barudak Rusia menemukannya terlebih dahulu. Dan itu berhasil meyakinkan senator dan memberitahu bahwa ini adalah terakhir kali ya. Terakhir kali, anjing. Mendukung mereka. Lalu Randa mengatakan mereka membutuhkan pengawalan militari. I'm going to need a military escort. Di pangkalan udara Amerika yang berada di Vietnam, semua tentara bersiap untuk go home karena perang sudah berakhir. Dan kita berfokus kepada tentara yang sedang mengobrol tentang masa depan mereka. Ada Glenn Mills, Colonel Grills, dan Letnan Kolonel mereka bernama Preston, yang terlihat dari mukanya dia merasa kurang puas dengan semua ini. Dan setelah minum abok, dia kembali ke kantornya dan dia didatangi oleh mayor bernama Jack Chapman yang menanyakan tentang pekerjaan apa yang akan dilakukan Pak Letnan di masa depan. Namun Letnan tidak menjawab dan merasa semua prestasi yang dilakukannya sia-sia. Lalu pada malam hari Letnan menerima telepon yang memintanya untuk menjalankan misi terakhir untuk bergabung bersama Randa, yang lantas dia menerimanya dengan sangat berterima kasih. Sementara itu di wilayah Saigon, Randa dan Brooke menuju ke sebuah bar untuk menyewa mantan kapten pasukan khusus sebagai pemimpin ekspedisi karena dia sudah berpengalaman dengan huhutanan. Dan orang tersebut bernama James Concord yang sedang bermain biliar untuk mendapatkan cuan. Namun lawannya tidak terima kalah dan mencoba untuk menghajar James, tetapi dengan cepat mereka dijatuhkan menggunakan tongkat biliar. Setelah itu mereka mulai bernegosiasi dan mencoba mencapai kesepakatan. James menganggap ekspedisi ini sangat berbahaya dan dia meminta cuan 5 kali lipat dari yang mereka tawarkan ditambah bonus jika mereka berhasil kembali dengan selamat, yang lantas mereka menerimanya. James juga ingin mengetahui apa yang mereka buru, tetapi Randa dan Brooke hanya mengatakan kepadanya bahwa mereka butuh keahliannya dalam menjelajahi hutan rimba yang berbahaya. Sementara itu kita diperlihatkan Mason Wafer, seorang jurnalis foto yang sedang melakukan pekerjaannya di ruangan gelap.
yang lantas dia menerima telepon yang memberitahunya bahwa dia telah diterima dalam ekspedisi ronda. Mendengar hal itu, Mason sangat bersemangat dan ketika ditanya mengapa Neng begitu tertarik dengan hal berbahaya seperti ini, lalu dia menjelaskan bahwa dia tertarik karena dia digaji oleh sutradara. Kalau nggak digaji mana mau ose-osehan ke sana, pungkasnya. Beberapa hari kemudian, semua pemeran dari yang utama, pendamping, hiasan sudah berkumpul untuk naik ke perahu. Dan para prajurit tidak terlalu senang dengan misi ini, karena mereka sangat ingin pulang saat perang sudah berakhir. Lalu Mason memperkenalkan dirinya ke Steve Woodward, seorang karyawan NASA. Juga kepada letnan yang tidak suka keberadaannya, karena Mason ini adalah jurnalis anti perang. Dan kapal akhirnya berlayar ketika semua orang sudah berada di dalamnya. Dan semua barudak berkumpul untuk mendengarkan penjelasan dari karyawan NASA lainnya, yaitu Victor Nieves. Dan dia menjelaskan bahwa pulau itu dikelilingi oleh badai abadi yang membuat pulau itu tetap tersembunyi dari dunia luar. Tapi mereka harus bisa melewatinya, kalau gagal film akan tamat di sini dong. Dan dia memperkenalkan Brooke dan Randa, juga ilmuwan ketiga yaitu bernama San Lim. Lalu Brooke mengambil alih penjelasan dan mengatakan mereka akan menggunakan bahan peledak untuk menciptakan getaran yang akan memetakkan pulau tersebut. Kemudian giliran Chapman, dia menjelaskan bahwa gangguan badai akan memblokir semua kontak radio dan mereka akan berjuang sendirian. 3 hari kemudian mereka harus bertemu untuk mengisi bahan bakar di ujung utara pulau, dan itu adalah satu-satunya tempat keberangkatan yang aman untuk jangka waktu yang belum diketahui. Jadi tidak ada yang boleh melewatkannya. So, tip for everybody. Don't miss it, please. Setelah semua orang dibubarkan, James dan Mason bertemu satu sama lain, dan mereka berdua merasa curiga dengan peledak yang digunakan sebagai bahan ekspedisi. Namun mereka langsung saling beradu penjelasan mengapa mereka ada di sini. Keesokan paginya mereka tiba di lokasi pulau dan di luar dugaan mereka badai terlihat sangat buruk. Randa ingin melewatinya, tetapi Nieves menyarankan untuk balik kanan gerak saja. Yang lantas mereka menyerahkan keputusannya kepada letnan yang memutuskan untuk masuk menerobos badai. Semua tentara dan yang lainnya menaiki armada helikopter dan mereka mulai lepas landas, yang awalnya berjalan dengan lancar. Namun ketika sudah memasuki badai, keadaan menjadi mengedankan. Mereka harus menghindari banyaknya bentar dan menahan helikopter yang terus berguncang. Tetapi letnan yang sudah seret akan pengalaman berhasil tetap tenang dan membimbing pasukannya dengan pidato Ikarus, hingga pada akhirnya mereka berhasil melewati badai dan melihat pulau yang begitu menyejukkan Panon itu. Let's take them down low and level. Tak banyak cicit setelah mereka menurunkan sebagian manusia kecuali Randa, James, dan Mason ke darat, helikopter mulai menyebar untuk menemukan tempat yang ditentukan untuk menjatuhkan peledak. Dan ketika bom sudah meledak, radar dengan cepat menangkap getaran. Semua berjalan baik sesuai rencana, hingga tiba-tiba salah satu helikopter tertancap pohon yang berterbangan dan membuatnya terjatuh. Dan satu lagi ditampar oleh tangan raksasa, membuat helikopter itu berputar seperti gangsing yang seketika berhenti. Dan tentara itu bisa melihat babengok dari sang tuan tanah sebelum akhirnya dia ditelan olehnya. Dan ketika alarm berbunyi, semua orang seakan terpana dan tidak bisa berkata apa-apa melihat sosok raksasa berbulu tinggi besar berdiri di hadapan mereka yang bernama Kong. Gorila raksasa yang awalnya dia hanya meraung dan diam di tempat saja. Namun ketika tentara menembakinya, dia langsung membela diri. Peluru seakan hanya seperti upil yang dilemparkan kepada beliau ini. Dan dia dengan mudahnya menjatuhkan semua helikopter hingga tidak ada satupun yang tersisa di udara. Kill this son of a bitch. Setelah serangan tersebut, semua orang yang selamat tercerai-berai. Mason, Nieves, Shevko, Brooke, San, dan James yang akan memandu mereka ke utara agar bisa sedekat mungkin ke titik penjemputan. Di tempat lain, Chapman sendirian, tetapi dia berhasil mengirim titik lokasi ke letnan sebelum komunikasinya terputus. Dan ketika letnan dan si kekar mulai bergerak, dia menemukan Colwell dan Woodward dan beberapa tentara lainnya, yang ternyata Randa juga ada di sana. Dan letnan menemuinya untuk berbicara secara empat mata, dan lantas mengarahkan senjatanya ke arah Randa dan menanyakan alasan sebenarnya di balik ekspedisi ini. You
are going to tell me everything I don't know. Lalu Randa menjelaskan bahwa monster itu ada dan tidak ada yang pernah mempercayainya selama ini. Bertahun-tahun yang lalu ketika Randa masih Samenel, dia berada di sebuah kapal yang diserang oleh monster dan hanya dia yang selamat. Lalu pemerintah memberitahu keluarganya bahwa kapal itu tenggelam pada saat pertempuran dan masyarakat seolah tidak boleh tahu tentang apa yang terjadi. Dan Randa tidak pernah berhenti untuk membuktikan dan sekarang dia ingin membunuh monster itu sebelum mereka menghancurkan umat manusia. Lalu dia meminta letnan untuk membawa mereka pulang dengan bukti sehingga mereka dapat mengirim Cavalry, dan letnan pun dengan amarah menjawab bahwa dialah Cavalry-nya. I am the cavalry. Sementara di tim James, Slipko mencoba menghubungi yang lain tetapi tidak bisa. Dan ketika mereka sampai danau, tiba-tiba kebo lebih ke bison sih segede gaban muncul, lalu Slipko mengacungkan senjata ke arahnya. Namun James menyuruhnya untuk menurunkannya karena hewan itu tidak menyerang. Dan setelah menatap sebentar, makhluk itu berbalik dan pergi. Lalu kita menuju tim letnan yang sedang mencari Chapman dan amunisi, hingga ketika mereka melewati pohon bambu, salah satu prajurit terbunuh oleh tongkat besar yang menusuk ke dalam rorongkongnya. Dan ketika mereka melihat ke atas, ternyata tongkat itu adalah kaki laba-laba raksasa yang lantas mereka mulai menembakinya. Laba-laba lalu merespon dengan menangkap Miles dan mereka tidak bisa menembakinya lagi karena terhalang oleh tubuh Miles. Jadi dengan cepat mereka mulai memotong kakinya sementara Miles mengeluarkan pisau untuk memotong lidah yang mencengkeramnya. Dan setelah beberapa kali sabetan dia berhasil lolos terjatuh ke bawah. Lalu tim dengan cepat melepaskan tembakan hingga membuat laba-laba itu turu untuk selamanya. Stay tight. Kembali ke tim James yang menemukan reruntuhan kuno. Mereka berjalan dengan bersiap siaga hingga tiba-tiba mereka dikepung oleh penduduk asli yang mengarahkan senjatanya kepada mereka. Tetapi ketegangan itu dinetralkan oleh seorang lelaki tua yang ternyata dia adalah Marlowe, pilot Amrik yang mendarat di pulau ini pada Perang Dunia Kedua. Dan dia berhasil menenangkan semuanya lalu mengajak tim James ke dalam reruntuhan. Dan di samping Chapman, pada saat dia ingin mengambil minum, tanpa sengaja dia bertemu dengan Kong yang membuatnya osehan di danau untuk bersembunyi di balik batu. Dan melihat Kong sedang kesakitan karena luka di tangan kanannya akibat pertempuran. Dan setelah minum dia menarik sesuatu dari dalam danau yang ternyata itu adalah gurita raksasa yang dengan cepat Kong terlilit. Namun dia dengan mudah mengalahkannya dan malahan dia menjadikannya santapan seperti sedang ASMR seafood, yang lantas dia membawa gurita tersebut ke sarangnya dengan cara menyeretnya. Di desa, Marlowe menjelaskan kepada mereka bahwa tembok yang mengelilingi desa itu bukan untuk menjaga penduduk dari Kong, melainkan menjaga dari monster lainnya. Dan setelah meminta izin ke tetua, Marlowe mengajak para mereka ke sebuah bangkai kapal yang menjadi tempat suci penduduk di sana, yang di dalamnya terdapat ukiran-ukiran di bebatuan tempat para penduduk bercerita. Dan Marlowe menjelaskan bertahun-tahun penduduk diselimuti rasa takut akan monster. Namun suatu hari hal paling menakjubkan terjadi ketika monster yang mereka takuti mulai melindungi mereka, dan dia adalah Kong yang menjadi raja di pulau ini dan dewa bagi para penduduk. Kong tidak akan menyerang bila tidak diprovokasi, dan dia juga menegaskan bukan Kong yang membunuh Gunpei temannya, melainkan kadal raksasa berkepala tengkorak yang hidup di bawah tanah dan telah terbangun akibat bom yang dijatuhkan sekarang tadi. Those bombs woke up a bunch of them. I never said that name out loud before. It sounds stupid now that I say. Just you call them whatever you want. Kong bisa menghajar semua kadal itu dengan mudah, tetapi belum tentu dia bisa mengalahkan kadal paling besar yang telah membunuh keluarga Kong. James lalu menggunting pembicaraan dan memberitahu Marlowe tentang tim yang akan datang untuk menyelamatkan mereka dalam 3 hari. Tetapi Marlowe mengatakan tidak mungkin mencapai ujung utara pulau dalam waktu sesingkat itu, khususnya dengan berjalan ceker. Lalu Marlowe menunjukkan sebuah perahu yang telah dirakit olehnya bersama Gunpei sebelum akhirnya dia meninggoy dari suku cadang pesawat milik mereka berdua. Lalu Marlowe memerintahkan tim itu untuk cepat memperbaikinya agar nepi tepat waktu menuju tim penyelamat. All right. Dan saat semua orang sedang memperbaiki perahu, Mason mengabadikan penduduk asli pulau tersebut menggunakan kameranya. Dan saat itulah dia mendengar suara yang datang dari sisi lain tembok. Lalu dia bergegas menyelidikinya, yang ternyata itu adalah bison raksasa yang tergencet oleh helikopter. Dia mencoba untuk membantunya namun tidak cukup kekuatan. Dan untungnya Kong datang dan mengangkat pesawat itu untuk menyingkirkannya. Mereka saling bertatapan sebelum akhirnya Kong pergi meninggalkan Mason yang menghela napas.
Sementara itu, tim Letnan sedang berjalan melewati rawa dan mereka terhenti oleh sekelompok burung yang tidak menyerang, namun dengan monyongnya Letnan menembak salah satu burung hingga membuat mereka berhamburan di udara. Lalu mereka melanjutkan perjalanannya lagi dan para prajurit ragu mereka akan sampai dalam 3 hari, namun Cole memberitahu mereka untuk percaya saja ke Letnan. Hingga sampailah mereka di tepi danau yang dikelilingi tebing dan tim Letnan menemukan bekas luka tangan Kong yang tertempel di tebing, dan mereka semakin yakin Kong bisa terluka dan terbunuh. Selagi tim James sedang memperbaiki perahu sambil berbincang tentang peperangan, Chapman sedang berusaha menghubungi pasukannya, namun sinyal lagi-lagi menjadi kendala. Dia merasa putus asa dengan semua ini hingga tiba-tiba kayu yang didudukinya bergerak yang ternyata itu adalah monster belalang kayu. Dengan cepat Chapman menembakinya, namun belalang itu seperti ketakutan terhadap sesuatu yang berada di belakang Chapman, dan itu adalah kadal tengkorak yang lantas dengan cepat dia menghuap Chapman. Susah banget ini namanya anjing. Sih. Malam pun ya malam. Di desa saat yang lain sedang mengobrol, James dan Mason melihat cahaya indah di utara. Dia mencoba untuk memotretnya tetapi senternya rusak sehingga James meminjamkan memantiknya yang diberikan oleh ayahnya dulu ketika akan bertempur di Perang Dunia Kedua. Dan menurutnya dia adalah pahlawannya. Dan di hutan tim Letnan mendirikan sebuah tenda dan Randa mengatakan kepadanya bahwa rencana ini adalah gila. Namun Letnan menjawab bahwa jika ente tidak menyukai cara saya, ente boleh pergi. Keesokan paginya kapal siap berangkat dan sebelum itu Mason mengambil pedang milik Gunpei untuk dibawa karena Gunpei telah menjadi saudaranya selama mereka menghabiskan waktu di sana. Lalu semua orang menaiki perahu dan setelah usaha yang sangat keras untuk menghidupkannya, mereka akhirnya berlayar. Di tengah pelayaran ketika Marlowe memberitahu tentang keluarga yang ditinggalkannya, mereka menerima telepon dari tim Letnan lalu mereka meminta untuk menembakkan flare agar mereka tahu posisi tim Letnan yang lantas melakukannya. Dan ternyata cukup dekat dan mereka pun gembira ho-ho-rehan. Namun kebahagiaan itu sirna ketika Om Kumis dibawa oleh burung aneh untuk dijadikan santapan sore bersama kawanannya. Dan mereka pun tidak bisa berbuat banyak selain terus bergerak maju. He's gone. And he ain't coming back. There's nothing to say. Beberapa jam kemudian mereka akhirnya tiba di lokasi dan bertemu kembali dengan tim Letnan. Sekarang semua orang sudah kembali bersama. James ingin mereka kembali ke perahu dan pergi dari sini. Tapi Letnan menolaknya karena Chapman masih ada di sini. Marlowe memprotes perkataannya tersebut karena pergi ke barat berarti pergi ke sarang para kadal tengkorak. Namun James tidak bisa menolak karena tugasnya sebagai pemandu. Lalu James memberikan syarat kepada mereka untuk kembali sebelum malam, yang lantas disetujui oleh Letnan. Lalu para mereka berangkat untuk mencari Chapman dan dalam perjalanan mereka menemukan kerangka orang tua Kong yang tergeletak dan diselimuti kabut aneh. Yeah, you smell that? That's death. Letnan memerintahkan mereka untuk menyeberangi kuburan massal dan menemukan bahwa kabut tersebut mudah terbakar dan itu ditunjukkan ketika Cole menjatuhkan rokoknya yang menyebabkan ledakan. Dan itu memberikan sinyal bagi kadal tengkorak untuk hadir dan mengeluarkan suara yang lantas semua orang paciwah bersembunyi di balik kerangka raksasa. Kadal tengkorak berhenti sejenak dan memuntahkan tengkorak yang mendarat di dekat James dan tengkorak itu memiliki kalung yang bertuliskan Chapman. Lalu kadal itu berbalik dan pergi. Mereka mengira situasi sudah aman dan keluar. Tetapi saat lampu kilat kamera Randa padam, kadal tengkorak melompat ke atasnya lalu menghuap beliau. Mereka semua lalu melepaskan tembakan, namun dengan cepat kadal itu bersembunyi di kabut dan tiba-tiba dia muncul di depan Marlowe yang berhasil mendaratkan satu sabetan ke kakinya. Sebelum akhirnya dia mendorongnya dan memakan salah satu tentara. Lalu mulai mengejar Mason dan pada saat itu tentara lain menyalakan penyemur api untuk melewopnya. Namun Slipko terkena dan pingsan karena ledakan yang mendarat di dekat granat gas mematikan. Dan juga burung-burung aneh mulai bermunculan. Tentara bergegas menembaki mereka. Lalu James meminjam pedang Marlowe juga masker gas yang ada di tanah dan memakainya untuk memasuki area gas hijau. Dan dia memotong setiap burung yang ada di depannya hingga dia berhasil mencapai Slipko berbarengan juga dengan kadal tengkorak yang mencapai mereka. Dan untungnya Mason datang lalu melemparkan korek James ke kadal yang berada di area gas hingga membuatnya meleduk.
setelah mereka meninggalkan kuburan massal, Marlowe mengingatkan Letnan betapa seremnya ide kamu. Lalu James memberitahu semua orang bahwa Chapman sudah mati dicerna oleh kadal tengkorak dan dia menunjukkan kalung label namanya sebagai bukti. Tetapi Letnan tidak peduli dan masih bersikeras mencapai lokasi kecelakaan untuk mengambil bahan peledak dan membunuh Kong. James, ilmuwan dan Mason juga mencoba untuk menjelaskannya bahwa Kong itu baik dan dia hanya membela dirinya sendiri. Letnan tetap saja berdegong. Lalu Marlowe menghunuskan pedangnya hingga membuat para tentara menodongkan senjatanya sebelum akhirnya dia dijatuhkan. Lalu James menengahinya dan memberitahu Letnan lokasi dia dan tentaranya dibutuhkan. Tetapi James akan membawa yang tidak setuju kembali ke kapal kecuali Woodward yang ikut bersama tentara. We need to stop him. You want to talk with him about it again? He seemed to really go for it the first time. Dan setelah berpisah, James menyuruh timnya untuk menunggu karena dia akan mengamati kondisi sekitar dari ketinggian. Dan Mason pun mengikutinya. Hingga malam pun poek, rombongan Letnan menemukan kapal yang jatuh dan mereka mengambil senjata dan bahan yang diperlukan untuk menjebak Kong. Sementara James dan Mason sudah sampai di tepi tebing dan melihat sungai untuk mengamati di mana lokasi perahu itu berada. Dan seketika Kong muncul di depan mereka, tetapi dia tidak menyerang karena Kong mengenali Mason yang sekarang dia berani menyentuh hidungnya. Tetapi Kong segera mengaum dan pergi ketika dia mendengar ledakan yang dilakukan oleh barudak Letnan. James dan Mason kembali ke tim mereka dan menyuruh mereka untuk ke kapal dan para ilmuwan bergegas ke sana, tetapi Marlowe ingin ikut bersama James ketika dia mengetahui bahwa mereka akan menyelamatkan Kong. Sementara itu Kong telah mencapai para prajurit dan siap bertarung. Dia lantas berlari di atas air, tetapi Wardrobe melemparkan obor yang menyalakan api di dalam air yang sudah dicemari oleh bensin. Kong merasa kesakitan dan dia tidak bisa bergerak, tetapi akhirnya dia berhasil melewati kobaran api dan membunuh Woodward menggunakan tangannya sebelum akhirnya dia terjatuh. Oh dear. Letnan lalu memerintahkan anak buahnya untuk menyimpan peledak di sekitar Kong. Tetapi mereka terlihat ragu-ragu ketika melihat Kong yang kesakitan. Saat mereka sedang mengambil peledak, James, Mason, dan Marlowe muncul untuk menghentikan mereka. Semua orang saling mengarahkan tembakannya sementara Letnan ngebacot tentang pekerjaan kotor prajurit. Dan Slipko yang tersadar lalu mengarahkan senjatanya ke arah Letnan. Dan James mengatakan ini sudah berakhir. Dan seketika suara muncul di dalam air yang ternyata itu adalah kadal tengkorak berukuran jumbo. Semua orang melarikan diri kecuali Letnan yang masih sumpah bedegong pisan yang lantas ingin menyalakan peledak untuk membunuh Kong sebelum akhirnya dia digepeng oleh Kong. Dan Kong bangun lalu melawan kadal jumbo itu, tetapi dengan mudah dia berhasil dikalahkan. Matahari terbit pada saat rombongan mencapai tepi pulau. James mengirim Mason untuk menyalakan flare untuk memberitahu keberadaan mereka kepada Brooks. Sementara yang lain akan mengalihkan perhatian kadal jumbo untuk mengulur Waktos. James dan yang lainnya mulai berlari saat kadal itu menemukan mereka. Tetapi Cole dengan elegannya memutuskan untuk mengorbankan dirinya menjadi bom bunuh diri. Dan ketika kadal jumbo itu menghampirinya, dia malah didorong oleh ekornya. Dan ketika kadal itu akan mendapatkan rombongan, tiba-tiba Kong muncul mencetut kepalanya dengan batu. Dua monster itu mulai bergelut ria sementara Mason sudah mencapai tempat tinggi dan langsung menembakkan suarnya. Dan setelah banyaknya hantaman dan juga satu kali pukulan menggunakan batang pohon, Kong malah kalah dan terlempar ke beberapa rantai kapal yang mengikatnya. Dan pada saat kadal itu akan membunuhnya, Brook tiba menggunakan perahu dan mulai menembaki kadal jumbo itu. Para rombongan bergegas naik ke atas perahu bersamaan dengan kadal yang akan mendekati mereka. Jadi Mason menembakkan suarnya ke arah muka kadal untuk memperlambat gerakannya. James juga mengambil bagian dengan sprint ke arah berlawanan hingga akhirnya Kong terbebas dari rantai yang lantas menggunakannya untuk memukul kadal jumbo. Lalu dia meraihnya dan men-smackdown dirinya sebelum akhirnya membenturkannya ke tebing yang menyebabkan Mason terjatuh ke air. Kong melihatnya dan dengan cepat dia melumpuhkan kadal itu dengan beberapa kali pukulan dan uppercut juga. Sebelum akhirnya dia mencapai air untuk menyelamatkan Mason dan berhasil mengangkat Mason dari dalam air. Dan seketika kadal kembali dan mengikatkan lidahnya ke tangan Kong. Dan kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Kong yang lantas dia menariknya hingga merobek isi perutnya yang membuat kadal jumbo itu wafat seketika. Setelah memastikan bahwa Mason baik-baik saja, dia lalu meletakkannya ke tanah tempat James datang yang lantas memeriksanya. Lalu mereka bersama-sama
menonton Kong yang memberi mereka pandangan terakhir sebelum akhirnya dia pergi. Dan beberapa saat kemudian rombongan sudah ada di atas kapal yang berlayar menuju titik penjemputan. James khawatir tentang kabar pulau ini yang akan tersebar, tetapi mereka berjanji akan merahasiakannya hingga 3 helikopter penyelamat muncul di depan mereka. Dan untuk terakhir kalinya kita melihat Kong yang meraung ke arah kita semua. Ada 2 credit scene muncul di akhir film. Satu adegan Marlowe yang bertemu kembali dengan keluarganya, dan di tempat lain ada James dan Mason yang mengira mereka ditangkap pihak militari. Namun ternyata itu adalah Brooke dan Sun yang memberitahunya bahwa Kong bukanlah satu-satunya raja di planet ini. Mereka telah menemukan gua-gua yang menunjukkan ada monster lain seperti Kong, dan gambar tersebut memperlihatkan Godzilla, Mothra, Roda, dan King Ghidorah. Dan gambar terakhir menunjukkan Godzilla sedang gelut atau melawan Ghidorah yang lantas beres. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai akhir. Dan bila kalian suka, jangan lupa like, comment, subscribe, aktifkan juga tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan alur cerita film terbaru dari saya. Oke. Sekarang apa? Beres baca narasi. Sekarang kita apa? Ngopi sama ngerokok dulu. Pokoknya jaga kesehatan. Agar apa? Jaga kesehatan? Agar kalian bisa nonton channel saya dan saya dapat AdSense. Enggak gitu. Enggak, bukan gitu. Saya sayang kok ke kalian semua, teman-temanku. Pokoknya jaga kesehatan. Itu intinya ya. Jaga kesehatan. Saya mau ngopi dulu ya. Bye-bye.